Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabi wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan kuasa dan ridha Allah, hari ini kita berada di hari yang ketiga. Kalau kita sudah terbiasa masuk di panggilan yang pertama, maka kini kita berada di panggilan Allah yang kedua. Kalau panggilan yang pertama, hayya 'alas salat, rumah masjid, pasar masjid, kantor masjid, jalan masjid. Panggilan yang ketiga mungkin lebih jauh. Panggilan yang pertama masih ada di tanah air kita, di kampung halaman kita, di negeri kita. Tapi panggilan yang ketiga semua kita tinggalkan kecuali kita memenuhi panggilan Allah yang jauh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulkala syarikalak. Tanah air kita tinggalkan, famili kita tinggalkan, ayah ibu kita tinggalkan, usaha kita tinggalkan, tempat kerja kita tinggalkan. Semuanya tertuju pada panggilan Allah. Kedua kota suci itu, Mekah dan Madinah. Yang di sana Allah sediakan satu rakaat 100.000 pahala. Dan Allah juga siapkan di Madinah satu rakaat 1.000 pahala. Subhanallah. Labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Kutinggalkan semua yang hari-hari ku urus. Sekarang ku datang, tempat tinggalku masjid yang pahalanya berlimpah. Kulihat rumahmu Ka'bah. Mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Yang memulai dengan mikot, kain ihram menemani kita. Tak ada satupun pakaian dalam yang menutup tubuh badan kita, menggambarkan bahwa kita datang dalam keadaan telanjang, menghadap Allah pun dalam keadaan telanjang. Tidak ada satupun orang di dunia ini lahir langsung pakai jas. Begitu lahir langsung, kain sarung dia pakai dari rahim ibunya keluar. Atau begitu dia lah keluar, langsung bawa celana dalam. Tidak ada. Orang-orang para ahli hikmah mengatakan sang bayi yang lahir itu menangis. Orang di sekelilingnya senyum bahagia dan tertawa bahkan bertanya. Tapi bayi itu besar. Dia dipanggil oleh Allah di panggilan yang pertama, hayya 'alas salat. Sesudah itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah yang kedua, labbaik Allahumma labbaik. Mengukur dirinya bersama Allah. Berdialognya dengan Allah. Ketika dalam menggunakan kain ihram dari mikot, tempat-tempat mikot menuju rumah Allah di Baitullah. Yang melihat Ka'bah, subhanallah, air matanya mengalir. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang dengan dosaku. Aku datang dengan kesombonganku. Aku datang dengan keangkuhanku. Aku datang dengan selama ini aku berbuat kezaliman di negeriku. Kini aku datang ya Allah. Lalu menendahkan kepalanya untuk sujud. Melihat Allah.
Berdiri mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ketika mulai dari Hajar Aswad ada Al-Multazam, merawat komitmen hidup. Di sebelah Al-Multazam ada pintu Ka'bah. Sudah layakkah hatiku berlapang-lapang dengan Allah? Kalau belum ada makom Ibrahim, saya sudah pantas jadi umatnya Muhammad atau belum? Sudah menjadi pantas menjadi hamba Allah atau belum? Ada sudut Iraki. Di sana evaluasi, renungan, motivasi, perbaikan diri, bertobat. Kenapa perlu dilakukan? Karena melintasi Hijr Ismail, mau dekat dengan Allah. Kenapa mau dekat dengan Allah? Allah yang punya sinar, cahaya, rahmat, berkah, umur, ridho, rizki. Melintasi sudut Syamsi sebelum berhenti Hajar Aswad harus menjadi individu Yamani. Antara Yamani dengan Hajar Aswad ada dua permintaan yang indah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mulai dari Allah, berhenti di Allah. Datang dari Allah dalam keadaan telanjang. Pulang pun dalam keadaan telanjang. Memenuhi panggilan itu, jaminannya adalah surga sesuai sabda Rasulullah. Siapa yang datang memenuhi labbaik Allahumma labbaik, la syarika labbaik, maka dia akan diberi surga jaminan baginya. Jaminan ini, stempel ini, sertifikat ini dibawa untuk dijaga setelah kembali ke tanah air. Menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dalam hidup. Melihat pohon, tanaman, bergembira, pemberian Allah. Sehingga dalam motivasi hidupnya adalah hidup hanya untuk Allah. Untuk mempertemukan komitmen hayya 'alas salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka labbaik Allahumma labbaik. Semuanya tertuju kepada Allah. Gerak langkah hidupmu Allah di mana-mana oleh karena energi labbaik Allahumma labbaik itu. Maka beruntunglah mereka yang saat ini berada di kota Mekah dan Madinah, berpuasa di sana. Sementara kita yang ada di negeri kita, di kampung halaman kita, di desa kita, di kota kita, di kabupaten kita, di provinsi kita, di negara kita, menggunakan Ramadan yang ketiga ini untuk bersemangat, menata, memperbaiki, memperjuangkan jiwa yang hidup bersama Ramadan. Apa itu jiwa yang hidup? Tidak akan pernah berkeluh kesah kecuali memperjuangkan ibadah dengan seutuh dan sempurna. Kafa menyeluruh kepada Allah dan kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan yang kedua, surga bagimu. Jika Bapak Ibu punya uang memberangkatkan para ustadz umroh, haji, memberangkatkan para yatim, para penghafal Quran, para da'i, buat energi mereka menyenang semata-mata ayah ibu yang pergi haji dan umroh. Jadikan hari ketiga dari Ramadan sepak terjang kita dengan puasa yang lahirnya energi kemuliaan dan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.